Ada banyak orang yang belum dipukul kehidupan masih bisa bicara keras, bicara tinggi, bicara arogan, bicara garang, karena belum berhadapan langsung dengan maut itu. Ketika kita ngomong banyak firman, kita proklaim banyak firman, tidak salah, tapi cara hidup kita yang salah, akhirnya semuanya dipertanyakan lagi. Ketika saya teruskan pada satu masa, kira-kira mendekati jam 12, pengurapannya tiba-tiba terasa tidak lagi terus. Saya merasakan perih di perut semakin jadi, kemudian mulai berasa sakit pada badan, saudara. Apa yang saya buat? Saya buat begini, saudara. Lalu saya berkata, Tuhan, aku selesaikan jam 12 doa puasanya. Saya angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Berserah. Saya berkata, datangkanlah kuasa urapanmu sertai hamba-Mu ini, karena tidak ada apapun yang bisa tolong kecuali kuasa hadirat-Mu, firman-Mu. Maka ketika saya merasa kuasa Tuhan turun pada jari-jari tangan, saya tumpangkan tangan pada perut. Dan Roh Kudus-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Setiap orang yang menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu, merendahkan diri, berdoa, berpuasa, hendak memohon belas kasihan daripada-Mu. Biar Kau pulihkan bangsa kami tercinta Indonesia. Biar Kau pulihkan umat-Mu, pulihkan bangsa-bangsa, Tuhan. Sebab kami telah melihat, membaca, dan mengetahui dengan jelas, tidak ada kekuatan manusia yang sanggup menghadapi semua ini. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahan semua pandemi ini. Hanya kekuatan kuasa Tuhan, pencipta semesta alam, yang sanggup menghadapi segala sesuatu ini. Karena itu kami mengandalkan Engkau, mengandalkan kebenaran firman-Mu, mengikuti pimpinan Roh-Mu, sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Bimbing kami semua, Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Saudara terkasih, minggu lalu kita dapat pesan Tuhan bahwa Tuhan inginkan setiap kita dipenuhi Roh Kudus berulang, terus dipenuhi dan dipenuhi. Saudara masih ingat, dipenuhi Roh Kudus digambarkan dengan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Mereka masing-masing punya pelita, tetapi gadis bijaksana membawa buli-buli minyak. Ada cadangan minyaknya. Dan karena lamanya penantian itu, akhirnya yang 5 gadis bodoh pelitanya mulai redup, hendak menuju ke arah padam. Datang kepada 5 gadis bijaksana untuk meminta perbekalan minyak itu. Tetapi 5 gadis bijaksana berkata, kami tidak bisa membaginya, karena tidak akan cukup bagimu, tidak akan cukup bagi kami. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan pada setiap kita
tentang kemandirian di dalam iman, kemandirian di dalam mengikuti Yesus. Kita tidak bisa terus-menerus mengulang kesalahan, kelemahan, semua kemanjaan rohani yang telah kita lakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu hingga hari ini. Ini waktunya untuk kita stop, berhenti dari semua kekeliruan, dari semua kelemahan, dari semua hal yang kita lakukan yang pada akhirnya akan menyusahkan diri kita sendiri. Kita mesti berhenti dari semua kebiasaan-kebiasaan rohani yang buruk itu. Ketika 5 gadis bodoh meminta, kita akan melihat 5 gadis bijak sangat terkesan, oh sadis, pelit, kejam, gak peduli. Nanti dulu saudara, segala sesuatu ada waktunya. Terkadang kita yang ngatur segala sesuatu, kita yang ngontrol segala sesuatu, kita yang memaksakan segala sesuatu. Akhirnya sebenarnya kesalahannya ada pada kita, tetapi kita memanipulasi semua keadaan hingga kelihatannya orang-orang lain yang salah. Tapi kalau dibuka di dalam segala sesuatu yang terjadi, apalagi di hari Tuhan, di hari penghakiman, semua akan nampak. Karena tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan, tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Karena pada hari Tuhan semuanya akan nampak. Setiap orang diganjar menurut perbuatannya masing-masing, saudara. Saya bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan, salah enggak sebenarnya? Terus minta didoakan, didoakan, didoakan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun lamanya minta didoakan, didoakan. Mau sampai kapan hal seperti ini terus kita jalani di dalam kebiasaan rohani kita? Saya pribadi, saudara, saya akui bahwa saya hampir-hampir tidak pernah, jarang sekali mendoakan umat Tuhan lewat telepon, saudaraku. Terkecuali mereka yang sudah sekarat hendak meninggal dunia, atau mereka yang mengalami bencana yang parah sekali, tidak bisa terhindari, baru saya doakan mereka lewat telepon. Di luar itu jarang, karena bagi saya kalau pelayanan itu lebih baik ketemu muka, bisa melihat langsung Tuhan bicara apa, bisa melihat suatu keadaannya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita terus berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama seperti 5 gadis bodoh ini, pada satu keadaan kita tidak lagi mandiri, kita tidak siap menghadapi pencobaan, kita tidak kuat berdiri di dalam iman. Akhirnya yang terjadi adalah, ya kita masuk di dalam rombongan 5 gadis bodoh, saudaraku. Oleh karena itu, hari ini di dalam anugerah Tuhan, seperti yang dipesankan Roh Kudusnya, saya mau ajak saudara selama berapa minggu ke depan, karena sudah 7 hari, sejak minggu lalu hingga hari ini, kita berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, kita berpuasa, sudah 1 minggu lamanya. Anugerah Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, pelindungannya, belas kasihannya menyertai orang-orang yang melakukan kehendaknya. Saya ingin mengajak saudara selama beberapa minggu ke depan ini belajar melihat dasar kebenaran kekristenan secara murni. Mari kita coba merombak lagi fondasi kekristenan kita yang keliru. Kita coba mengubah haluan kekristenan kita ketika kita melihat ternyata kebiasaan-kebiasaan rohani, cara-cara hidup rohani, cara-cara yang selama ini kita terapkan ternyata tidak membuat kita mandiri di dalam Tuhan, tidak membuat kita bertambah kuat di dalam Tuhan, tidak membuat kita siap menghadapi segala sesuatu. Kita mesti pada momen ini berubah. Pada momen ini mengkoreksi hidup kita. Pada momen ini kita mengizinkan Tuhan untuk benar-benar merobohkan semua yang bukan daripada Tuhan, untuk membangun ulang, untuk menggali fondasi yang baru, untuk mengizinkan Tuhan meletakkan kebenarannya yang murni itu untuk masuk di dalam hidup kita mulai hari ini. Haleluya. Mari pertama-tama kita mulai di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 lebih dahulu. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya dia mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan.
Ini kitab suci yang pesankan, saudaraku. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes, bahwa di dalam diri setiap orang-orang yang sudah dibaptis ada pengurapan. Dan karena pengurapan itu mengajar kita segala sesuatu yang benar, kita nggak perlu diajar orang lain menurut catatan Rasul ini. Artinya apa? Tuhan akan mengajari umatnya secara pribadi. Roh Tuhan yang ditempatkan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib, yang membuka dan membelah tabir dari atas ke bawah itu, yang membuka pintu gerbang kemuliaan, gerbang kasih karunia, hingga roh para nabi itu bisa masuk pada umatnya, pada generasi kita ini. Roh yang sama akan mengajari kita. Sebagaimana dia menuntun para nabi, dia akan menuntun umat Tuhan. Imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan, imamat yang dibentuk, dibeli, dibayar lunas dengan darah Yesus yang mahal ini, telah dibekali dengan rohnya, roh yang mengurapi. Dan dikatakan jelas sekali pengajarannya benar, tidak dusta. Sebagaimana Yesus telah mengajari kita, roh ini akan mengulangi lagi semua pelajaran yang telah Yesus ajarkan 3,5 tahun itu, saudaraku. Maka kita diberitahukan dengan jelas untuk tinggal di dalam Dia. Bahkan saya menemukan yang lebih sederhana. Tetapi pengurapan yang Anda semua terima dari Dia tinggal di dalam Anda. Pengurapan itu tinggal di dalam kita. Karena pengurapan itu tinggal di dalam kita. Bahkan dikatakan kita semua akan tinggal di dalam Yesus. Jadi kenapa kita mesti terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, berulang-ulang dipenuhi Roh Kudus, supaya yang di dalam kita ini bernyala-nyala seperti pelita yang dipegang oleh 5 gadis bijaksana. Supaya minyaknya cukup, maka terus diisi, dipenuhi, diproses, diisi, disempurnakan. Supaya sampai batas waktunya tetap bernyala-nyala. Dan jangan lupa bahwa yang memateraikan kita menjelang hari penyelamatan itu adalah Roh Kudus ini. Roh yang mengurapi ini. Roh yang menyatakan kita mempelai Kristus ini penting di dalam kehidupan iman kita. Nah, saudara, saya percaya ini merupakan pesan yang menarik buat setiap kita. Hari-hari ini kita bisa semakin melihat, membaca, dan mendengar. Tidak bertambah baik semua keadaan ini. Hampir semua negara, hampir semua bangsa-bangsa sudah terkena pandemi virus corona COVID-19 ini. Bahkan update berita dunia, sudah jutaan orang terinfeksi virus ini. Berapa ratus ribu yang meninggal dunia, hanya beberapa ratus ribu juga yang sembuh. Bahkan saya terima sebuah artikel dari seorang sahabat dalam bahasa teks, bahasa bangsa lain. Dikatakan serangan virus corona COVID-19 ini merupakan kombinasi antara penyakit SARS dan penyakit HIV. SARS hanya menyerang paru-paru, HIV hanya menyerang imun, tetapi virus corona COVID-19 ini merupakan kombinasi, menyerang paru-paru juga imun. Bahkan saya baca tulisan-tulisan medisnya, saudaraku. Orang yang terkena, yang dinyatakan sembuh, ternyata di dalamnya masih membawa benih virus ini. Sewaktu-waktu bisa kambuh lagi. Karena itu, saudara, bila ada banyak orang yang memprediksi, wah akan segera berakhir, ini akan itu, secara medis ini butuh waktu. Bahkan hari ini kedokteran di Wuhan, kedokteran bangsa-bangsa sedang menyelidiki orang-orang yang sembuh, yang ternyata di dalamnya masih membawa benih itu, saudara. Karena ternyata ini penyakit baru yang merupakan kombinasi dan merupakan hal baru di dalam medis. Menyelidiki apakah ada dampaknya dari orang-orang ini, apakah bisa menularkan orang-orang lain lagi. Karena ditemukan lagi serangan berikutnya, pasien-pasien yang kambuh, saudara. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali ada 2 gelombang virus lagi yang akan datang. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus Polka dan juga virus Sembat. 2 virus ini akan datang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang, yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci.
kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang. Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap. Di dalam diri kita telah dibekali pengurapan Tuhan, dibekali Roh-Nya yang kudus. Kita mesti siap. Kita harus mulai berbalik arah dari kebiasaan hidup rohani yang keliru. Kita selama ini banyak nebeng iman, kita banyak nebeng doa, kita banyak lakukan segala sesuatu menurut kebiasaan-kebiasaan yang lemah, saudaraku. Kita mesti berhenti dari semua kebiasaan buruk itu. Mari hari ini kita mulai berbalik untuk semua kita memperbaharui kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Saudara, sekali waktu hujan turun, kita boleh nebeng payung, saudara. Kita boleh sewa payung. Tetapi kalau kita bisa tahu musim-musimnya, sudah selayaknya setiap orang punya payung. Sudah selayaknya setiap orang mandiri mempersiapkan dirinya, bisa memperlengkapi dirinya, hingga kita tidak lagi dijegal oleh kehidupan ini, tidak lagi hancur oleh kehidupan ini. Tapi setiap kita siap sedia, seperti yang diperintahkan di nasihatnya kitab suci. Berjaga-jagalah di dalam doa, berjaga-jagalah di dalam segala sesuatu ini, karena hari itu datangnya seperti pencuri, saudara. Karena itu saya percaya ini waktunya kita belajar lebih dalam lagi tentang kitab suci. Kita mengalaminya, kita mulai melepaskan semua kekeliruan, kita mulai meninggalkan semua hal-hal yang tidak semestinya. Ada satu tulisan di dalam buku The Invisible, saudara. Saya mau bacakan buat saudara di dalam halaman 149. Ini tentang peringatan Tuhan. Saya percaya sudah selayaknya semua kita memahami, bila Tuhan memperingatkan berarti kasih-Nya masih besar atas kita. Bila Tuhan memperdengarkan suara auman singa Yehudanya, berarti pintunya belum tertutup, saudara. Masih ada ketukan terakhir peringatannya, saudara. Di dalam buku The Invisible halaman 149, saya akan bacakan beberapa alinea, saudara, tulisan di dalamnya. Roh-roh penyesat berusaha keras untuk menjerat orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan haruslah memahami risiko dari sang penggoda ini. Anda adalah orang pilihan Tuhan, maka Anda harus menjaga kemurnian hidup Anda. Kejatuhan hidup Anda akan menyeret banyak orang menjadi korban api-apian setan. Sebab semua nasihat dan ajaran rohani dari orang-orang pilihan yang telah menyatu dengan roh-roh penyesat ini akan dianggap benar oleh para pengikutnya. Nasib gereja masa depan akan sama dengan apa yang terjadi pada kisah Biliam. Tuhan yang kita sembah bukan lagi datang untuk memberkati, melainkan justru akan mencurahkan murkanya karena kompromi dari penyesatan dan perbuatan dosa umatnya. Ini yang kita mesti sadari, saudara. Tuhan datang membawa upah atau Tuhan datang membawa murka. Apabila kehidupan kita menuju kehidupan seperti Biliam, pengejaran terus kemakmuran, keuangan, penyesatan duniawi, menjadi sama dengan dunia ini, menikmati dosa, melupakan semua peringatan, melupakan hari penghakiman, melupakan akan neraka surga kehidupan. Pada satu titik, semua yang dinubuatkan dalam buku The Invisible ini akan terjadi. Yang datang Tuhan, yang datang itu bukan berkat, yang datang itu malah murkanya, saudara. Mari kita berhenti dari semua itu, saudara. Berbalik lagi kepada Tuhan. Siapa sangka kalau Biliam yang terkenal sakti ini pada akhirnya lebih memilih untuk tinggal dalam kenyamanan hidup. Semua kita punya kebiasaan seperti Biliam ini. Kita cari kenyamanan hidup. Kita menganggap sepi bahwa kehidupan di dalam Tuhan, kekudusan itu penting, kasih itu yang utama, ketaatan itu tidak bisa ditawar. Kita menganggapnya yang penting kita sudah beramal, kita sudah keluarkan uang kita buat hal-hal baik. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan ngertilah dosa-dosa hidup kita. Nanti dulu, saudaraku. Tuhan yang kita sembah, pencipta semesta alam, dengan apa kita bisa menyogok Dia? Dengan apa kita bisa mempertukarkan hal-hal yang Dia benci di dalam hidup kita? Tidak bisa, saudara. Hanya pertokatan yang Dia kenal. Hanya hati yang berbalik kepada kebenaran firman-Nya. Itu yang disukainya. Itu korban sedap-sedapan yang dikenan Tuhan. Hati yang berbalik kepada Tuhan.
Bileam lebih memilih tinggal di tengah-tengah bangsa Midian. Bileam melepaskan hubungan karibnya dengan Tuhan. Pada keadaan hidup Bileam ini telah terjadi pertukaran tuan. Ini pertukaran, ini penyesatan, saudaraku. Tuhan semesta alam diganti dengan roh-roh penyesat, yaitu Mammon. Inilah yang disebut penyesatan itu. Nah ini saudara, banyak kali kita melihat definisi penyesatan itu dengan cara yang berbeda. Tapi sebenarnya yang dituliskan adalah penyesatan adalah menggantikan Tuhan dengan cara dan keinginan dan kepuasan daging nafsu manusiawi kita. Itu penyesatan, saudaraku. Generasi yang sulit diselamatkan adalah generasi yang tersesat seperti Korah, Abiram, dan Datan, saudaraku. Seperti juga Nikolaus, Bileam. Generasi-generasi yang lebih memilih dunia ini, kenikmatan dunia ini, dosa dunia ini, saudaraku. Tuhan ingin kita berbalik. Pengurapan di dalam kita memanggil kita untuk kembali pada kasih Yesus yang semula, untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan kekristenan ini secara murni, supaya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kekristenan ini kita tidak lagi mengubah semuanya, tidak menambahkan semuanya, tidak mengutip di baliknya hanya untuk keuntungan hidup kita, untuk mencari kepuasan hidup kita semata. Tetapi kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Tuhan ingin kita berbalik. Pada momen ini, Kairos ini, kesempatan di rumah bersama keluarga ini, kita merenungkannya. Ini sudah waktunya semua kita berbalik dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh menerapkan firman secara murni. Tidak lagi cap-cip-cup, tidak lagi curi-curi, tidak lagi sembunyi, tidak lagi berpolitik di balik kebenaran firman Tuhan. Semuanya kembali menjalani hidup kekristenan secara murni, hidup takut akan Tuhan, dan hidup menjadi buah-buah yang bisa dikecap di dalam keteladanan, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala sesuatunya. Nah saudara, saya ingin bagikan apakah tanda-tandanya bila seseorang diurapi Tuhan. Tentu semua kita tahu bahwa Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang-orang percaya akan memiliki tanda-tanda ini. Mereka akan menginjak ular dan kalajengking. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Mereka akan minum racun. Saudara, itu tanda-tanda. Itu tidak perlu diadakan. Tanda-tanda itu Tuhan yang memberikannya. Kita cuma bisa melihatnya karena itu terjadi secara alami. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kan diurapi, ayo minum racun. Itu bukan tanda-tanda. Itu mencobai Tuhan namanya, saudaraku. Tanda-tanda itu adalah sesuatu yang alami, yang roh kerjakan, yang roh limpahkan, yang Tuhan sertai, yang orang lain bisa melihat. Bukan kita, saudara. Sekali lagi, bukan kita yang mau pertunjukkan tanda-tanda itu, tetapi itu sesuatu yang murni ada di dalam hidup seseorang yang beriman di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan ini. Sesuatu yang murni itu Tuhan yang tunjukkan sendiri. Jadi saudara nggak perlu mengadang-adakannya, tapi kita bisa melihatnya, kita bisa membaca tanda-tanda itu. Kenapa? Karena semua itu dicatat di dalam kitab suci. Mari kita melihat tanda-tanda apa sajakah yang ada pada diri seseorang yang diurapi Tuhan. Yang pertama, Bilangan 11 ayat 24 sampai yang ke-25. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap daripadanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, ini sebuah keadaan yang telah terjadi ketika Tuhan mengambil roh yang ada pada Musa, memindahkannya kepada 70 tua-tua. Kitab suci berkata, ini tanda pertama orang yang diurapi Tuhan, mereka kepenuhan. Kepenuhan seperti nabi. Saya percaya ini hal yang penting untuk gereja-gereja Tuhan sadari, bahwa roh yang sama yang ada pada perjanjian lama sudah ada di dalam perjanjian baru oleh pembatas kematian Yesus. Roh yang
membekali, yang mengajari, yang menuntun nabi-nabi. Roh yang sama ada di dalam perjanjian baru, dan pada kehidupan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan ada pada kita semua. Kitab suci berkata mereka kepenuhan seperti nabi, tetapi kepenuhan itu hanya pada saat momen itu, sesudah itu tidak lagi. Jadi semua orang punya roh ini, tapi tidak semua orang punya jawatan nabi. Semua orang bisa kepenuhan, tetapi kepenuhan itu karena dampak daripada roh ini, tetapi bukan sebuah panggilan, bukan sebuah jawatan yang dibekali secara khusus pada orang-orang tertentu. Karena jawatan dan panggilan nabi itu masih ada sampai hari ini. Karena itu saudara, saya percaya ini membekali setiap kita untuk memahami bahwa ketika kita kepenuhan, itu belum jaminan bahwa kita nabi. Ketika kita kepenuhan, itu bukan sebuah pertanda bahwa kita nabi, tetapi mesti diuji lagi, dikaji lagi, dan diizinkan seiring waktu, biar Tuhan menunjukkan apakah benar di dalam kepenuhan itu engkau adalah seorang nabi Tuhan, ataukah hanya sebatas karena dipenuhi roh, kemudian tidak lagi, hingga menyatakan kepada kita bahwa roh itu sudah ada pada setiap kita karena urapan Tuhan ada. Nah saudara, saya ingin bagikan kitab suci tulisan dalam versi bahasa lain. Ada saudara-saudara seiman kita yang menggunakan kata Yahweh. Mereka menggantikan kata yang mereka anggap tidak sepadan dalam Bible. Mereka gantikan dengan kata Yeshua HaMashiach, kata Yahweh. Nah, di dalam Indonesia Modern Bible, saudara, saya bacakan Bilangan 11 ayat 24-25 ini ada sedikit perbedaan di dalamnya. Maka keluarlah Musa dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahweh. Lalu ia mengumpulkan 70 orang tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Kemudian turunlah Yahweh dalam awan dan berfirman kepadanya. Lalu dia mengambil roh yang ada padanya dan memberikan kepada 70 orang tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap di atas mereka, maka mereka bernubuat. Tetapi setelah itu tidak berlanjut. Kepenuhan pada terjemahan baru kitab suci yang kita pakai sehari-hari di dalam Indonesia Modern Bible diterjemahkan dengan kata bernubuat. Jadi orang yang diurapi Tuhan itu juga bisa bernubuat, tetapi tidak berlanjut. Artinya pada saat kuasa urapan Tuhan turun, ada kalanya anak-anak Tuhan diurapi dan kemudian bernubuat. Hal ini sering kita jumpai di dalam suatu sesi doa rame-rame, saudaraku. Ketika kuasa Tuhan turun luar biasa, hadirat Tuhan turun luar biasa, ada orang-orang yang biasanya tidak bisa bernubuat, tidak apa-apa, tidak bisa menyampaikan hal-hal nubuatan, tiba-tiba dipenuhi kemudian oleh kuasa itu, mereka bisa bernubuat. Bukan berarti mereka punya karunia bernubuat, saudaraku, tidak. Tetapi hanya pada masa itu saja bernubuat, yaitu ketika urapan itu secara massal turunnya, saudaraku. Jadi sekali lagi, tanda-tanda ini harus kita pahami bahwa tanda pertama orang yang diurapi Tuhan itu adalah kepenuhan dan mereka bernubuat. Tetapi bukan seperti penyertaan karunia nabi bernubuat di mana-mana, karena dalam sesi pelajaran nubuat mestinya kita nanti belajar lebih banyak tentang karunia nubuat dan juga jawatan nabi. Karena nabi, saudara, berbeda dengan banyak orang. Ada banyak orang kalau bernubuat harus lewati ritual ini itu, tapi kalau nabi-nabi, karena jawatan khususnya, saudara, mereka bernubuat tanpa ritual, saudara. Mereka bisa lihat segala sesuatu dengan mata terbuka, dan dimanapun mereka berada, roh nubuat itu ada di dalam para nabi. Jadi sekali lagi, jangan sampai keliru. Baru saudara ikuti 1-2 kali sesi ramai-ramai sesi doa oleh urapan Tuhan yang secara massal, kemudian tiba-tiba Anda bisa merasakan bagaimanakah bernubuat, lalu saudara lupa. Itu cuma merupakan tanda dan bukan sebuah pernyataan dikaruniakan. Itu hanya sebuah tanda. Jadi jangan menganggap bahwa sejak hari itu saudara mulai sembarang nubuat. Berhenti, itu keliru. Karena
ada yang nubuatan datang oleh karena urapan, oleh karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada juga nubuatan yang datang karena dikaruniakan, oleh karena jawatan mereka di dalam kekristenan ini. Nah saudara, ada banyak kali juga kita melihat hal-hal keliru, saudara. Kenapa saya berkata keliru? Bedakan antara nubuatan dengan kutipan-kutipan rangkuman rohani, saudara. Di dalam medsos sering kita lihat ada orang-orang rohani mengutip video sana, mengutip perkataan hamba sini, menyatakan ini, menyatakan itu, kemudian kombinasinya menjadi sebuah video tontonan yang dipertunjukkan dengan tulisan nubuatan. Itu bukan nubuatan, saudara. Itu semua rangkuman rohani, saudara. Nubuatan adalah sesuatu yang datang dari Tuhan sendiri sebelum segala sesuatu terjadi dan disampaikan oleh orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dikaruniakan, orang-orang yang dipercayakan, dan semua itu harus berbuah. Dan kitab suci kalau di dalam perjanjian lama keras. Kalau ada nabi bernubuat tetapi tidak terbukti, dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena nubuatan itu di dalam perjanjian lama sangat penting kedudukannya, karena mewakili Tuhan. Jadi tidak boleh sembarang diucapkan. Jadi setiap orang harus memahami rekam jejak kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Apakah memang dikaruniakan bernubuat ataukah tidak? Karena ini bukan sesuatu yang bisa diadakan, dipelajari atau dibeli. Karena karunia nubuat itu sendiri datang dari Tuhan. Pada perjanjian lama dikhususkan kepada para nabi-nabi, imam-imam khusus, orang-orang yang dikhususkan, saudaraku. Lihat akhir hidup Bileam, nabi yang bernubuat ketika tidak jaga hidupnya, tidak jaga kemurniannya, mati, saudara. Ketika serangan bangsa Israel datang, ditusuk pedang matinya, saudara. Sia-sia. Jadi benar, semua kita harus mengejar karunia-karunia, tapi lebih daripada itu kejarlah kasih, saudara. Kasih lebih berharga. Kejarlah kekudusan, karena kekudusan membuat kita bisa melihat Tuhan. Semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini harus didasari hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak didasari hidup takut akan Tuhan, maka semua hal bisa melenceng, semua hal bisa tersesat, semua hal bisa lari dari garis kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, sekali lagi, mari pahami dirimu di hadapan Tuhan dan sesama. Jangan karena gebiar-gebiar, jangan karena daya tarik popularitas, jangan karena merasa sudah punya dan menganggap bahwa segala sesuatu itu sepi, hingga engkau memberanikan diri mengambil bagian-bagian yang bukan dikhususkan Tuhan kepadamu. Dalam hal karunia pun, lihat rekam jejak hidupmu. Apa yang Tuhan nyatakan kepadamu, berapa banyak tergenapi dari tahun ke tahun, dari kota ke kota, pulau ke pulau, bangsa ke bangsa. Kalau semua itu memang didasari bukti dan buah dan diakui orang-orang, engkau boleh menyatakan semua itu, dan itu layak untuk kita dengar bersama, karena sudah teruji, terbukti, dan itu terpuji untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau tidak, saudaraku, berhati-hatilah di dalam hal-hal rohani, karena segala sesuatu yang kita perkatakan di dalam Tuhan harus dipertanggungjawabkan di akhir hidup kita nanti. Karena itu Tuhan berkata, setiap kata-kata yang sia-sia. Karena itu Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Itu dengan maksud supaya kita jangan curi kemuliaan Tuhan, saudara. Karena itu saya percaya ini waktunya kita mengintrospeksi diri. Karena upah kepada setiap orang itu bukan karena gebiar-gebiar rohani. Karena upah kepada setiap orang itu adalah apa yang kita kerjakan menurut perintah Tuhan aja. Kalau memang bagian kita kecil, kita kerjakan yang kecil. Tidak kekurangan upah orang-orang yang taat akan Tuhan. Tapi karena kita dijatakan kecil, malah kita mau ambil yang besar, akhirnya kita tidak kerjakan bagian kita. Malah ini berbahaya, saudaraku. Karena itu, kerjakan apa yang penting dari Tuhan, yang Tuhan memang khususkan untuk dirimu. Tidak usah ambil bagian orang lain, tidak usah kejar-kejar gebiar-gebiar rohani. Fokuskan hanya yang engkau kenal, yang Tuhan perintahkan, terutama yang tersembunyi, terutama yang dalam kemurnian. Itu yang dikenan Tuhan. Masuklah di kamar tersembunyi, berdoalah, itu yang dikenan Tuhan. Berilah dengan tersembunyi.
tidak perlu digebiar-gebiar apa yang kita lakukan di dalam kasih, saudaraku. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tersembunyi. Dia mengasihi hal-hal tersembunyi. Tidak perlu kita expose. Nggak perlu kita berlebih-lebihkan semua. Tidak perlu kita cari puji-pujian manusia. Sebab kasih memberi dengan tersembunyi. Semua yang dari Tuhan adalah yang tersembunyi. Maka saya percaya ini waktunya, momen-momen ini. Barang siapa murni dan hanya menatap kepada Tuhan, maka dia tidak pedulikan puji-pujian manusia. Karena yang dia kejar adalah perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Karena itu saya percaya bahwa ketika Tuhan mengingatkan kita, salah satu tanda seseorang yang diurapi Tuhan adalah bernubuat. Kita bisa memahaminya hari ini bahwa ada yang memang dikaruniakan bernubuat, tapi ada yang nubuatan datang sewaktu-waktu oleh karena urapan besar, kuasa dan hadirat Tuhan yang besar turun atas banyak orang, hingga pada saat kita ada di tempat itu, kita pun mengalami kepenuhan dan kita pun bernubuat. Tapi jangan terjebak pada hal-hal seperti itu, saudara, karena sekali lagi berbeda sekali dengan yang dikaruniakan dengan yang terjadi sewaktu-waktu, saudara. Oleh karena itu mari kita pahami hidup kekristenan ini dalam anugerahnya yang besar. Nah, saudara, dalam tulisan-tulisan kitab suci bahasa lain memang lebih dituliskan kata de prophesy. Mereka bernubuat. Jadi kata kepenuhan itu hanya ada pada versi Alkitab sehari-hari kita. Tetapi di dalam bahasa-bahasa lain lebih dituliskan kata profesi, bernubuat. Profesi yang paling dekat, jawatan yang paling dekat dengan profesi, dengan nubuatan adalah ya nabi, prophet. Karena itu janganlah semua orang pengen jadi nabi, saudara. Panggilan kenabian itu adalah panggilan sejak dalam kandungan, bukan sesuatu yang diada-adakan. Saudara bisa melihat di dalam perjanjian lama ada rombongan nabi-nabi, ada sekolah nabi-nabi, tetapi nabi-nabi khusus Tuhan adalah nabi yang lahir sejak dalam kandungan, nabi yang dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tertentu dalam hidup mereka, dan semua itu adalah anugerah. Dan saya percaya jangan menginginkan sesuatu yang bukan bagian kita. Jangan mengejar sesuatu yang memang sudah dikhususkan, tapi kejarlah kasih, kejarlah kemurnian, kejarlah kekudusan, karena semua itu terbuka bagi semua bangsa di dunia. Yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Yang kedua, tanda seseorang diurapi Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang nyata. Kita bisa belajar lewat kehidupan nabi kecil yang masih kecil saat itu, yang bernama Samuel, seorang anak yang dinasarkan. Saya pernah khotbahkan tentang mamanya, Hana, yaitu juru mabuk berdoa. Bagaimanakah Imam Eli sampai salah menafsirkan, salah menilai, hingga sempat menghakimi Hana ketika dalam penderitaannya dia menghadap Tuhan, dia berdoa seperti orang mabuk. Jadi nasarkannya bahwa anak yang lahir akan diserahkan kepada Tuhan. Anak itulah nabi kecil itu, Nabi Samuel. Ternyata sejak kecil dia telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan sejak hari itu seluruh bangsa Israel tahu bahwa Tuhan menyertai nabi ini, sehingga bertambah besar Tuhan menyertainya. Bahkan kita bisa baca di dalam catatan Injil, di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus pun, Yesus bertambah besar, roh Tuhan bertambah-tambah di dalam dia. Semakin diurapi Tuhan, semakin besar, semakin dipenuhi Tuhan, hingga apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Semakin besar, semakin dikasihi Tuhan dan manusia. Itu gambaran orang yang disertai Tuhan. Bahwa
Ketika orang ada di dekatnya, orang menemukan damai. Ketika orang ada di dekatnya, orang menemukan solusi. Ketika orang di dekatnya, orang melihat gambaran kasih, gambaran Tuhan. Itu seperti buah kehidupan yang nyata. Bukan sebatas kata-kata rohani, tapi kehidupannya menggambarkan Tuhan. Itulah tanda-tanda orang di Urapi bahwa Tuhan nyata menyertai mereka. Mereka selalu siap sedia untuk menolong orang lain. Mereka siap sedia untuk melakukan tindakan-tindakan iman, tindakan-tindakan kasih. Mereka mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Dan semua itu berbeda dari kebanyakan orang. Kenapa? Karena mereka tidak pamrih. Mereka tidak menimbun harta karat dan ngengat itu. Mereka mengosongkan kepunyaan mereka, mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mereka tidak simpan dusta, tidak hidup munafik. Mereka benar-benar hidup apa adanya. Hitam ya hitam, putih ya putih. Semuanya kehidupannya terbuka apa adanya. Hari ini saya percaya semua kita memahaminya dengan jelas. Betapa semua kita harus menyadarinya. Apakah kita disertai Tuhan atau tidak. Kemarin saya dapat telepon dari salah satu keluarga yang ada di kota Jawa Timur. Kembali persoalannya adalah Mazmur 91. Saudara, ada banyak kali anak-anak Tuhan sumbunya pendek, cara berpikirnya sempit, matanya tertutup, telinganya tersumbat. Hingga ketika disampaikan kebenaran Tuhan, yang dimaksud adalah hitam, yang dimaksud adalah putih, yang dilihatnya abu-abu, saudaraku. Kekeliruan ini terjadi oleh karena apa? Oleh karena setan mencuri komunikasi. Ada banyak orang bertanya, Bu Angel, Pak Johan, apa salah Mazmur 91? Nah, saya juga bertanya balik, sejak kapan kita berkata Mazmur 91 salah? Jeruk makan jeruk, jeruk nanya jeruk, saudara. Akhirnya beruk gigit beruk. Ngerti, saudara? Sembali kepada kita cara menafsirkan segala sesuatu. Karena itu di dalam kekristenan ini penting punya hati yang tenang. Penting sekali sedikit berkata-kata, lebih banyak mendengar. Karena di dalam tenang kita baru bisa menangkap segala sesuatu dengan murni dan benar, saudara. Coba saudara perhatikan. Saya kasih sebuah perumpamaan lain. Ketika Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, keras, saudara. Kamu seperti kuburan, luarnya putih, dalamnya penuh tulang belulang. Celakalah kamu. Keras Tuhan Yesus negurnya. Kita akan debat kusir lagi hari ini kalau kita ada pada zaman itu, akan berkata, siapa Yesus? Apa haknya negurin imam-imam, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat? Apa haknya? Nah, itu kan muncul seperti ini hari ini. Siapa yang punya hak untuk bicara atas nama Tuhan? Akan muncul perdebatan. Lalu kita mulai juga masuk pada kesempitan cara berpikir dan cepat-cepat buru-buru mendengar. Wah, kalau gitu Taurat salah dong ya. Sejak kapan Tuhan Yesus berkata Taurat salah? Dia berkata, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sebab tidak ada satu iota pun, satu titik kecil pun dalam tulisan Israel yang ada pada kitab Taurat itu dihilangkan. Tuhan Yesus menggenapinya. Tapi kadang kita salah lihat. Yang saya maksud di dalam Mazmur 91 adalah Mazmurnya benar, firmannya benar, kitanya sebagai bejananya harus benar. Karena kalau anggur dan minyak dituangkan pada bejana yang usang, bejana yang bocor, itu sia-sia, saudara. Karena itu, kalau saudara dengar lagi khotbah-khotbah minggu-minggu yang lalu, dikatakan kalau kamu menggunakan Mazmur 91 dengan sesumbar, sembarang, meleter, dengan cara yang tidak benar, maka berhati-hati, jangan sampai umurmu tidak panjang. Saudara dengar lagi, saudara akan ketemu bahwa hari-hari ini Tuhan prioritaskan kepribadian manusia dalam kita. Firman adalah firman, firman tidak berubah, tidak lekang dan tidak lapuk oleh waktu. Karena firman Tuhan
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bumi langit akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tetapi kitanya adalah debu. Kitanya harus mempersiapkan diri kita, wadahnya, bejananya, saudara. Sebagaimana yang di telepon disampaikan kepada saya itu bingung. Dia ngomong ke istri saya, "Tante, Mazmur 91 dibaca ayatnya ini, tapi kok Pak, kenapa orang yang ngomong firman kok bisa ya kelakuannya kayak gitu?" Nah, saudara, ini problemnya di sini. Ketika kita ngomong banyak firman, kita proklaim banyak firman, tidak salah, tapi cara hidup kita yang salah, akhirnya semuanya dipertanyakan lagi. Karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, yang hidup beriman dan mengandalkan Tuhan. Perbaiki diri, koreksi diri, hiduplah murni, hiduplah benar di hadapan Tuhan dan manusia. Karena Tuhan menghendaki seperti itu, saudara. Jangan lagi memperdagangkan kebenaran firman Tuhan dengan kehidupanmu yang bejat. Jangan lagi memperdagangkan pernyataan-pernyataan firman hanya untuk menjerat orang lain, untuk mencari keuntungan di baliknya, keuntungan yang tidak halal. Berhenti dari semua itu, saudaraku. Sebelum engkau jadi pelaku firman yang murni, sebelum engkau bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, masuk kamar tersembunyi lebih penting. Karena Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai keledai untuk memberitakan firman. Dia tidak kekurangan malaikat. Masih ada 2/3 malaikat yang biasa dipakai, diutus untuk memberitakan firman. Tetapi kita yang ingin jadi rekan sekerja Tuhan, perbaiki tingkah laku lebih dulu, perbaiki mesbah hidup lebih dulu. Jangan sampai hidup di dalam kekristenan kita berusia berpuluh-puluh tahun, kita belum pernah baca firman dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Kita belum pernah baca satu buku kitab suci. Mari, saudara, hari ini, selagi kita punya kesempatan dari Tuhan, baiklah masing-masing orang datang kepada Tuhan, menemukan panggilannya. Renungkan firman di hari-hari ada di rumah ini. Baca firman, Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Dan apabila Tuhan menggerakkan kita berbuat kasih, bila pada aku ada roti hangat, mari kita salurkan roti hangat. Bila padaku ada keuangan, mari kita salurkan berkat keuangan hari ini. Bila padaku tidak ada tersedia apa-apa, masih ada untayan doa. Ambil waktu buat berdoa. Masing-masing orang selalu punya sesuatu untuk berbuat kasih, untuk bertindak dalam iman menurut apa yang ada pada dirinya, saudaraku. Dan semua itu tidak perlu cari puji-pujian manusia, nggak perlu menjadi sebuah ajang pertunjukan, pertontonan, saudaraku. Lakukan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu di tempat yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. Mari, saudara. Jangan sampai kita gebiar-gebiar sana-sini. Sebenarnya semua itu tidak pernah kita beri dari keringat kita, tidak pernah kita beri dari jerih payah kita. Kita hanya gebiar-gebiar punya orang, mempertunjukkan punya orang, supaya narik lagi punya orang masuk di dalam diri kita. Berhenti dari semua manipulasi-manipulasi rohani, saudara. Mari hari ini kembali kepada kemurnian yang sesungguhnya. Karena Tuhan menyertai orang yang dikenalnya. Sekalipun dia jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan penyertaan Tuhan ada. Nah, saudara, pada masa puasa ini, 7 hari ini, saya bisa sampaikan sebuah kesaksian. Malam hari pertama puasa, saya diserang sakit. Sakitnya kram pada perut. Tiba-tiba tidak ada lagi rasa, tidak bisa tidur semalaman. Tapi saya berkata pada Tuhan, berhentikah aku merendahkan diri ataukah aku teruskan? Tuhan berdiam. Karena Tuhan berdiam, saya teruskan, saudaraku. Dan ketika saya teruskan, pada satu masa kira-kira mendekati jam 12, pengurapannya tiba-tiba terasa tidak lagi terus. Saya merasakan perih di perut semakin jadi, kemudian mulai berasa sakit pada badan, saudara. Apa yang saya buat? Saya buat begini, saudara. Lalu saya berkata, Tuhan, aku selesaikan jam 12 doa puasanya. Saya angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Berserah. Saya berkata,
Datangkanlah kuasa urapanmu, sertai hambamu ini, karena tidak ada apapun yang bisa tolong kecuali kuasa hadiratmu, firmanmu. Maka ketika saya merasa kuasa Tuhan turun pada jari-jari tangan, saya tumpangkan tangan pada perut. Saya merasakan kuasa urapan Tuhan turun, saudara. Ini sebuah kesaksian dari Papua. Mari kita dengar sama-sama, karena ini ada kaitannya juga dengan ketika kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba serangan setan datang. Apa yang harus kita buat? Dan kita tahu tanda yang kedua ini, bahwa ada pernyataan Tuhan di balik urapan yang ada pada diri seseorang. Mari kita dengar sama-sama. Saudara yang terkasih, saya akan bagikan sebuah kesaksian dari keluarga yang ada di Papua, tepatnya di Jayapura. Ini sangat memberkati kita semua. Demikian isi kesaksiannya. Shalom Ibu Angel, terima kasih karena kami sekeluarga terus diberkati lewat pengajaran kebenaran ini. Puji Tuhan, hari Selasa lalu 14 April kemarin, ketika saya bangun pagi hari, sebenarnya sejak malam saya rasa badan tidak nyaman. Paginya tubuh dingin dan saya terus diintimidasi dengan virus COVID-19 ini. Tetapi hati saya berkata, baca buku The Invisible. Selesaikan itu. Saya baca belum tuntas, maka pagi itu saya sampaikan kepada istri saya bahwa saya harus selesaikan membaca buku The Invisible sampai selesai. Ketika saya selesai membacanya, seluruh rahasia tentang roh pendakwa terbuka dan saya mengerti. Dan seketika roh intimidasi yang saya rasakan tiba-tiba hilang dan badan saya kembali pulih tanpa rasa apa-apa lagi. Saya sampaikan kepada seluruh keluarga tentang rahasia kelemahan kita sebagai celah yang dimanfaatkan oleh si jahat untuk melemahkan kita. Puji Tuhan, karena kami sekeluarga mendapat berkat kasih karunia yang luar biasa. Langkah-langkah pengajaran Pak Pendeta ajarkan kami, coba untuk ikuti, dan puji Tuhan kami mendapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Salam hormat kami sekeluarga buat Father's Miracle Ministry, khususnya untuk Bapak Pendeta pertama Putra Johan, Ibu Angel, dan sekeluarga. Haleluya. Kiriman dari Pak Hengki Papua ini adalah buah nyata bahwa pandemi virus corona COVID-19 hari ini di alam roh kita bisa merasa, di udara kita bisa merasa. Saudara rasa apa? Saya merasa bahwa keadaan yang berbeda, saudara. Mulai dari bibir pecah-pecah, saudara, yang tidak pernah kita rasakan selama ini. Hari-hari ini kita bisa merasa bibir pecah-pecah. Ini sebelum saya puasa pun sudah kejadian. Suatu keadaan di udara yang kita rasa juga yang lain, saudara. Jadi ketika sesuatu bisa menimpa kita sewaktu-waktu terjadi, saat itu, itulah ujian. Apa yang kita pegang? Bersyukur pada Tuhan, Pak Hengki diperlengkapi dengan buku The Invisible. Dia bisa menangkap rahasia hati Tuhan, jawaban Tuhan. Dan ketika dia memahami, dia harus menyelesaikan semua pesan Tuhan. Ketika dibaca sampai selesai, dia menangkap urapan itu, penyertaan Tuhan itu. Maka semua deraan roh intimidasi di balik COVID-19, virus corona ini, Pak Hengki dan keluarganya beroleh kebebasan dan berkemenangan. Bukan berarti buku ini lebih hebat, lebih sakti atau apa, enggak, saudara. Cuma ini media-media yang Tuhan berkati kita pada masa pandemi ini, sesuai dengan perintahnya. 12 tahun lamanya mengerjakan buku ini dan Februari harus dirilis. Jadi saya percaya, saudara, Tuhan sudah menyediakan perbekalan-perbekalan iman bagi kita untuk menghadapi serangan-serangan yang kasat mata, yang tidak ada wujudnya itu, saudara. Supaya semua kita siap. Hari ini tidak ada seorang pun yang kebal, saudara. Tetapi
hari ini kita bisa membagikan buah-buah kesaksian dari apa yang kita alami sama-sama. Bagaimana kita bisa berkemenangan, karena semua sakit yang mendera hari-hari ini semuanya akan mengerucut, menyudutkan kita tanpa kita sadari, baik kita sadar maupun tidak sadar sekalipun. Semuanya akan arahnya menuju ke gejala-gejala serangan virus corona COVID-19. Coba lihat aja saudara, batuk pilek pun rasanya mendekati gejalanya. Kehilangan rasa merupakan gejalanya. Sakit kepala juga gejala. Sakit radang tenggorokan juga gejalanya. Jadi kalau saudara tidak siap, sedia, dan memahami jalan-jalan Tuhan, akan semakin berat. Kehilangan damai, kehilangan sukacita akan semakin memperberat keadaan kita yang terserang sakit penyakit. Yang sekalipun itu bukan virus corona COVID-19, akhirnya karena oleh tekanan intimidasi roh-roh pendakwah ini akan membuat orang kehilangan penyertaan Tuhan. Dan saat itu bahaya itu datang, saudara. Dan saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, kesempatan ini masih ada, anugerah Tuhan ini masih terbuka. Semua kita berbalik kepada Tuhan. Ada kesempatan, hubungi Ibu Angel, dapatkan kiriman buku di Invisible ini, biar jadi berkat. Masih ada sisa sedikit stok dari yang ada dari cetakan pertama. Ada beberapa hal-hal yang tidak sempurna di dalamnya, tetapi semua ini juga pengorbanan dari anak-anak Tuhan yang ingin ambil bagian di balik percetakan ini. Kita menghargai semua jeripaya anak-anak Tuhan, saudaraku. Karena itu mari sekali lagi, ini semua anugerah bagi setiap kita. Jangan pernah kehilangan momen berharga hari ini, karena Tuhan menyertai kita. Jangan sampai kita lengah. Goliat nampak lebih besar, serangan intimidasi nampak lebih besar, apa yang menimpa tubuh kita nampak lebih besar. Bahkan hari ini saya dapat kiriman seorang bos kafe beserta istri dan 3 anaknya meninggal dunia oleh karena transfer, oleh karena tularan penyakit ini. Stop. Sekali lagi, tidak ada orang yang kebal, tetapi orang yang memiliki penyertaan Tuhan yang disertai dengan pengurapan akan bertindak. Yes, katakan sama saya, angkat kedua tanganmu, katakan bersama Yesus, yes, yes, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan akan turun menaungi. Ketika roh mengurapi engkau, menuntun engkau untuk bertindak, penyakit boleh ada, tetapi kesembuhan dari Tuhan Yesus akan datang pada dirimu, pada keluargamu, saudara. Kenapa saya berkata begitu? Karena lebih baik dengan tersembunyi, karena lebih baik di dalam diam, karena lebih baik di dalam bersiap-siap berjaga-jaga. Karena segala sesuatu ketika ujian datang, Tuhan besertamu, engkau dan sisi keluargamu diselamatkan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga di dalam 1 Samuel 10 ayat 5 sampai yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Amin. Tanda seseorang yang diurapi Tuhan, tanda yang ketiga, yaitu menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia yang lain. Oleh karena Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menyertai engkau, karena engkau kepenuhan rohnya. Saudara, ini kisah tentang Raja Saul terpilih. Sebagaimana Tuhan memilih Saul, Dia memilih kita. Ada banyak manusia di muka bumi ini. Mengapa engkau yang terpilih dan dibaptis? Itu karena engkau orang istimewa di hadapan Tuhan dan manusia. Oleh karena engkau berharga, Tuhan memilih engkau dan menyelamatkan engkau. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena kasih karunia, Dia lebih dulu memilih kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita pahami hari ini, ada investasi sorga yang mahal atas diri kita.
Ada investasi surga yang mahal atas keluarga kita. Pemahaman ini akan menempatkan kita menjadi keluarga-keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kita tidak akan sembarang, kita tidak akan sembrono, kita tidak akan sesumbar, karena kita sudah punya role model keteladanan dari yang tersulung dalam kekristenan ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan punya kerendahan hati, kita akan punya kelemah lembutan, kita akan punya kepribadian sebagaimana yang tersulung itu ada. Karena itu saya percaya menjadi manusia yang berbeda itu kuncinya. Maka apa yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Nah saudara, ketika saya mengalami serangan sakit, hal pertama yang terlintas seperti yang tadi disampaikan kesaksian dari Papua oleh Pak Hengki tadi, ada bayangan-bayangan virus corona COVID-19, ada bayangan-bayangan kematian, saudara. Hari ini ada banyak orang masih bisa sesumbar, masih bisa angkat kepala angkuh, merasa hidup ini demikian kebalnya. Kenapa, saudara? Karena belum pernah melihat dan mengalami kematian. Ada banyak orang yang belum dipukul kehidupan, masih bisa bicara keras, bicara tinggi, bicara arogan, bicara garang, karena belum berhadapan langsung dengan maut itu, saudara. Saya mengalami berkali-kali, saya sudah lihat kematian, melihat istri saya meninggal dunia, melihat mama saya meninggal dunia, pelayanan-pelayanan menghantarkan orang yang meninggal dunia. Saya sudah melihat banyak sekali dalam perjalanan pelayanan ini, lebih dari 22 tahun lamanya. Dan ketika saya mengalami serangan sakit, seminggu yang lalu tepatnya, hari pertama puasa, bayangan-bayangan kematian itu pun datang. Yang saya rasakan adalah, apakah saya akan meninggal dunia? Dan kalau saya meninggal dunia, mengapa saya akan menyusahkan anak-anak, menyusahkan keluarga? Mengapa harus meninggal dunia dengan menyusahkan orang-orang? Dan penyakit ini arahnya pasti menuju ke arah kematian. Karena itu saudara, yes, Yesus sertaku. Aku adalah manusia yang berbeda. Yes, itu yang membuat saya mengangkat tangan. Saya berkata kepada Tuhan, sudah waktukah aku meninggal dunia? Kalau belum, berarti masih ada kesempatan. Saya angkat tangan, saudara. Yes, dan menumpangkan tangan pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Sebagaimana 22 tahun sudah saya kerjakan untuk nolong banyak umat Tuhan, berdoa buat mereka yang sakit. Hari ini menolong diri sendiri di dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang peduli di rumah, anak-anak, ada Bu Angel, ada papa saya, ada keluarga yang peduli di rumah ini. Itu lebih dari cukup. 2-3 orang yang sepakat, 2-3 orang peduli, 2-3 orang mengasihi kita, ada sekitar kita. Itu kekuatan yang besar di dalam kehidupan ini. Dan saya berkata, jikalau belum waktu aku meninggal dunia, maka tidak ada penyakit apapun boleh menyentuh rumah ini. Sebab Engkau telah berfirman, ada anak-anakmu yang mencari wajahmu, ada anak-anakmu yang berseru kepadamu, Engkau membedakan mereka tahun 2020 ini. Saya ingatkan Tuhan lagi akan janji nubuatan dan firman-Nya. Saya ajak lagi Roh Kudus di dalam kuasa urapan itu menyampaikan kepada Bapa di sorga bahwa penyakit mungkin saja hanya sekilas diizinkan menyentuh, tapi tidak akan mengambil nyawa kita. Sebagaimana Tuhan mengizinkan setan masuk dalam hidup Ayub, hanya menyentuh sampai bagian daging saja, saudaraku. Kram-kram perut, ya anggap lagi latihan, saudara. Mungkin selama ini sering ditepuk-tepuk, saya lihat endut, ya. Sudah jadi hamba Tuhan yang endut ini sudah kurus lagi, saudara. Kenapa? Sudah masanya menguruskan diri lagi, supaya manusia rohnya lebih besar. Ini anugerah Tuhan bagi setiap kita. Lalu saya berkata, kalau sudah waktumu tiba, biar tiba tidak menyusahkan siapa-siapa. Meninggal pun jangan jadi sandungan, apalagi menyusahkan banyak orang. Tapi kalau waktumu belum tiba, maka semua angkat pergi, dan biar semua pelajaran ini bisa dibagikan bagi anak-anak Tuhan. Yes, Yesus sertaku.
Aku manusia Kristus yang berbeda. Mari sama-sama, saudara, kalau saudara tahu di rumah sulit segala sesuatu, angkat tanganmu, katakan, yes, saya manusia Kristus yang berbeda. Maka kuasa urapan Tuhan akan turun atasmu. Roh Tuhan akan menaungi engkau. Penyakit akan pergi. Dan ketika saya mengangkat tangan yang kedua dan berkata, oh Tuhan, putriku terserang sakit, betapa sedih hatiku. Apakah engkau di sorga tidak sedih Tuhan? Apakah rohmu yang berdiam atas kami tidak sedih? Angkat penyakit itu kembali. Yes, kuasa Tuhan turun, kita menjadi manusia yang berbeda. Penyakit atas putri saya pergi lenyap. Yang datang adalah kesenangan, sukacita. Dia berkata, aku pengen makan enak, tak tanggung-tanggung, nyarinya bigul Bali, saudara. Babi guling Bali. Saya berkata, Bali lagi ditutup areanya, bagaimana kita kirim babi Bali jauh-jauh dari Bali? Maka Roh Kudus berkata, berkati anakmu, sukacitalah engkau bersama keluargamu, dan di balik sukacita itu berilah berkat bagi orang-orang yang memberkati, dan berkatilah mereka-mereka yang di dekatmu. Saya bilang, baik Tuhan. Lalu kami periksa, ternyata masih ada babi guling, warung babi guling yang buka di Jakarta, dikirim. Dan pada ojek online ya, saya sempat memberikan beberapa lembar uang, saudara. Masnya mau ngambil uang dalam keadaan bingung. Saya bilang, buat kamu Mas, pakai buat keluarga. Dan mari hari ini, setiap hari kita nabur kebaikan kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita hari ini. Karena apa? Karena ketika kita diberi, ketika kita diperlengkapi, ketika kita diberi kesempatan, kita harus salurkan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak kami hari ini, puji Tuhan, semuanya diberkati, sehat lagi. Sudah 7 hari, tidak ada hari yang bolong. Bahkan saudara, saya menyelesaikan puasa sampai jam 12 siang. Anak-anak saya loh saudara, sampai jam 6 sore puasanya. Lalu saya bilang sama Tuhan, kok yang tua, sing tua kok kalah sama yang muda? Tuhan bilang, tidak apa-apa nak, generasi Yoel, anak-anak muda dibangkitkan, yang tua udah ambil porsinya masing-masing, saudaraku ya. Jadi puasa bukan soal makan minum, bukan saudara. Puasa lebih kepada kehendak Tuhannya. Berdoanya lebih fokuskan. Soal makan minumnya sesuaikan dengan keadaan hidupmu. Kalau memang sudah tak bisa punya kemampuan seperti masa muda lagi, mari sesuaikan, tidak usah dipaksa. Karena semua yang paksa-paksaan itu akan melelahkan dan akan menyusahkan diri. Tetapi yang dari Tuhan akan membawa damai sejahtera. Ikuti aliran roh, ikuti pimpinan Tuhan, jadi manusia yang berbeda. Oleh karena Yesus di dalam engkau semakin besar dan berkemuliaan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang keempat, Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Haleluya, amin. Bagian yang keempat, tanda-tanda dari orang yang diurapi Tuhan, mereka akan naik level. Ayub mengalami pencobaan yang berat sampai menggaruk dagingnya yang gatal dengan beling. Semua kekayaan, garis keturunannya habis lenyap dalam sekejap. Sahabat-sahabat pergi tinggalkan dia, berselisih paham, salah ngerti, salah tangkap, habis semua. Tapi Ayub menguatkan dirinya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam catatan Ayub 42 ayat 1 sampai 6 ini merupakan sebuah rangkuman dari segala sesuatu yang terjadi. Ayub baru menyadari bahwa selama ini pengenalan dia akan Tuhan adalah pengenalan hanya dari kata orang. Saudara, ada banyak kali hari ini saya berkata,
Sudah waktunya kita jangan lagi nebeng-nebeng, saudara. Punya payung sendiri. Jadi kalau musim hujan tiba, saudara tidak perlu repoti orang, tidak perlu kejar-kejar hamba Tuhan, tidak perlu lagi ngemis-ngemis doa. Buat apa pindah-pindah banyak hamba Tuhan, doa sana, doa sini. Wah, akhirnya engkau tidak punya ketenangan, nggak punya kemandirian di dalam Tuhan. Berhenti dari semua kebiasaan buruk itu, saudaraku. Apalagi hari ini, berhenti. Jangan jadikan hamba Tuhan seperti dukun, saudara. Tanya sana, tanya sini. Mari temukan sendiri jawabannya di dalam Tuhan. Tuhan bicara ke semua orang. Tuhan tidak membedakan siapapun. Selagi engkau berseru, ketuklah pintu-pintu dibuka. Carilah, engkau akan mendapat. Kejarlah dan mintalah, maka engkau akan mendapat. Ini semua Tuhan beri bagi setiap kita. Sudah waktunya kita bangun dari tidur yang begitu lama, yang penuh dengan kelemahan, yang tidur dengan penuh dengan begitu banyak kemalasan rohani. Kita nebeng ke orang-orang. Berhenti hari ini. Jangan lagi hidup dari kata orang, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan ingin engkau memandang Dia. Tuhan ingin kau berjumpa pribadi dengan Dia. Tuhan ingin kau mengalami Dia secara pribadi. Ini waktunya. Karena itu dalam beberapa waktu ke depan ini, saya ingin sampaikan firman-firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kekristenan, supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa berjalan pada jalan-jalan yang tepat, pengajaran-pengajaran yang sesuai, di mana kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Karena itu saya mendidik generasi keturunan saya secara pribadi untuk pengalaman pribadi di dalam Tuhan, mengalami Tuhan bukan sebatas hanya untuk hidup, menikmati hidup, tetapi bagaimana mengenal Tuhan. Hari ini saya sebagai orang tua puasanya jam 12, tapi anak-anak saya puasanya sampai jam 6, saudara. Generasi harus diperbaiki, saudara. Karena itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu benar adanya. Artinya apa? Murid-murid harus lebih giat dari seorang guru, karena guru akan punya batasan waktu dan usia, dan mereka sudah melewati banyak hal-hal bersama Tuhan. Tapi murid-murid harus lebih antusias, lebih bersemangat, belajar lebih lagi. Karena itu, saudara, jadilah seorang murid, supaya punya telinga, punya pendengaran, punya lidah. Seorang murid yang dipertajam Tuhan setiap hari. Mari punyailah roh yang selalu mau datang kepada Yesus, supaya engkau diberi kelemah lembutan lagi, supaya rohmu mau mendengar, mau diajar, mau dibentuk, mau diasah lagi. Mari datang kepada Yesus, supaya semua bebanmu diangkat. Mari datang pada Yesus ketika Dia memberi kuk, entah itu hanya untuk menabur kasih lewat keuangan kita, untuk bertindak memberi bagi sesama. Atau hari ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang mungkin perlu keuangan karena kegiatan-kegiatan kerohanian berhenti. Mereka butuh untuk makan keluarga mereka, buat full timer mereka. Jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Ulurkan berkat-Mu bagi mereka, orang-orang yang melayani ini. Sebab mereka pun adalah imam-imam Allah yang telah memberi hidup mereka buat Tuhan. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Ulurkan berkat-Mu. Mari dukung mereka di dalam masa-masa kesulitan ini. Barang siapa punya roti lebih, berkati rotinya. Barang siapa punya keuangan lebih, berkati keuangannya. Dan barang siapa nggak punya apa-apa, jangan berhenti sebatas untuk berpangku tangan hanya mendengar, melihat, tapi masuk kamar tersembunyi, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi hamba Tuhan, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi bangsa-bangsa. Setiap orang harus bertindak di hari-hari pandemi seperti ini. Dan semua kita tahu bahwa jawaban segala sesuatu berakhirnya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir, sampai kapan pandemi ini akan merenggut nyawa, ada pada jawabannya pada Tuhan. Karena Dia pencipta semesta alam, Dia akan menyelesaikan segala sesuatu menurut kuasa dan kebesaran namanya, saudaraku. Melampaui segala perhitungan medis kita, melampaui segala hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil bagi kita. Tuhan sanggup kerjakan semua itu. Karena itu, saudara, naik level, lulusi pencobaan ini, menangkan pencobaan ini, hadapi semua, berkemenanganlah, naik level. Sebab engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang kelima, Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Amin. Bagian kelima yang merupakan tanda-tanda seseorang diurapi Tuhan. Dia akan mengalami hal-hal supranatural, saudara. Ini keajaiban. Ini anugerah. Dan semua mukjizat dan tanda-tanda dan semua hal-hal yang luar biasa yang dibalik kehidupan supranatural itu masih ada sampai hari ini. Mengapa saya berkata semua itu masih ada? Karena kita masih mendengar berbagai kesaksian anak-anak Tuhan terjadinya hal-hal supranatural di mana-mana. Saudara, jangan gantungkan kehidupan kekristenan ini sebatas hal-hal rohani yang menjadi kesalihan, sebatas hal-hal rohani yang menjadi doktrinasi, sebatas hal-hal rohani yang hanya sebatas menjadi gebiar-gebiar. Jangan sebatas itu, saudara. Tapi jadikanlah kekristenan ini menjadi daging, menjadi darah, menjadi nafas kehidupan. Supaya kehidupan kekristenan ini benar-benar iya dan amin. Sebab pada dirimu ada investasi Tuhan yang besar. Karena itu, ketika kau mengalami hal-hal yang ajaib, kau mengalami kuasa supranatural Tuhan, sesungguhnya kau harus menyadari engkau hidup di bumi seperti di sorga. Saudara, saya dengan almarhumah istri saya dulu sering berkata, banyak orang bisa mengajarkan tentang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Banyak orang mengajarkan seperti itu. Ada banyak orang berkata, terima kasih Tuhan, syukur, terpuji nama Tuhan. Kenapa? Karena depositonya banyak, karena brankasnya penuh dengan logam mulia, karena uangnya banyak. Tapi saudara, ketika segala sesuatu diizinkan terjadi, ketika pencobaan mendera, ketika segala sesuatu kekuatan manusia tidak sanggup hadapi lagi, saat itulah yang paling murni yang keluar, yang bisa kita lihat ketika orang berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Karena ada banyak orang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemelihara, tapi sedikit orang yang sanggup dan mau merelakan hidupnya dipelihara Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Jadi kalau engkau hari ini menyadari bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan pemelihara, Dia El Shaddai, Dia Maha Besar, Dia Yehova Jireh, Dia yang menyediakan, Dia Yehova Rafa, Dia yang menyembuhkan. Apa yang engkau perlu khawatirkan di dalam hidup ini? Kalau umur dibatasi kitab suci 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, mengapa harus ketakutan lagi, saudara? Bukankah hari-hari menuju ke akhir ini adalah hari-hari yang semakin berkurang, bukan bertambah? Apa mesti dikhawatirkan? Justru yang harus kita persiapkan adalah sebelum hari itu berakhir, bahwa kita sudah punya rumah di surga. Yohanes 14 berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tempatmu sudah siap belum? Deposito amalmu, perbuatan-perbuatanmu yang memuliakan Tuhan, kehidupanmu yang melakukan firman, sudah siap belum kalau harinya tiba? Dan kalau engkau pergi, apakah anak cucumu sudah engkau persiapkan? Harta pusakamu, keluarga adalah harta pusakamu. Apakah engkau sudah persiapkan mereka setelah engkau pergi tinggalkan dunia ini? Mereka sudah mandiri, otonom, dan mereka siap menjalani kehidupan ini sebagaimana tongkat estafet telah engkau berkati dalam hidup mereka. Apakah engkau sudah melakukan hal seperti itu? Mari saudara, hidup ini tidak serta-merta untuk diri sendiri. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini ada hal-hal yang perlu diwariskan bagi generasi keturunan. Karena itu, keluarga adalah harta pusaka Tuhan, di mana kita mengajari apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, mulainya dari keluarga Yerusalem kita lebih dulu. Supaya apa? Supaya garis keturunanmu lanjut di muka bumi ini, kata Tuhan. Supaya ketika mereka di pembaringan, mereka di jalan, mereka sedang lakukan apapun, mereka memperbincangkan nama Tuhan dalam hidup mereka.
Dan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang bisu, bukan Tuhan yang tidak bertindak, bukan Tuhan yang tidak bisa buat apa-apa, tapi Dia pencipta semesta alam. Dia bisa mengadakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan ini. Karena itu, mari saudara, jangan tunggu-tunggu lagi. Mengetuk-ngetuk pintu hatimu, jangan tunggu-tunggu lagi. Bersegera berlari, responi panggilan dan kasih mula-mulanya. Dan bagian yang terakhir saudara, bagian yang keenam, bagian yang terakhir, Wahyu 19 ayat 9 sampai yang ke-10. Wahyu 19 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Amin. Bagian yang keenam, yang terakhir, yang merupakan tanda-tanda seseorang diurapi Tuhan, mereka memiliki kepekaan bisa membedakan segala sesuatu. Saudara, kalau kita tidak bisa membedakan segala sesuatu, maka akan mudah sekali kita mengalami yang namanya kehidupan rohani yang palsu. Kita mudah sekali dimanipulasi, kita mudah sekali disesatkan, kita mudah sekali dihancurkan. Karena itu salah satu perlengkapan di dalam kekristenan adalah karunia membeda-bedakan roh. Kita perlu itu. Karena dalam hidup ini saudara, kalau saudara tidak mau terlalu banyak dipusingi dengan berbagai hal, sebagaimana saya dengan istri juga dulu pernah berdiskusi panjang untuk bisa tahu antara bedanya asli dengan yang palsu. Isi saya sependapat, saya pun sependapat. Kami akhirnya menyimpulkan hal yang sama. Cukup belajar uang asli, diraba, diterawang, dirasa, dan saya tambahkan satu lagi, dibelanjakan. Langsung ketahuan asli atau enggak, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara terus belajar yang palsu, buat apa? Lebih baik belajar yang asli. Karena itu belajar tentang Tuhan saja, saudara. Kenapa? Dengan belajar tentang Tuhan, secara otomatis nanti ada banyak hal di dalam kehidupan di luar Tuhan, saudara akan tahu perbedaannya. Kenapa? Karena sesuatu yang paten, yang asli, sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, yang kudus, yang saudara pegang, maka saudara otomatis nanti radar hidupmu, radar imanmu, radar rohmu sendiri akan langsung membedakan mana yang bukan dari Tuhan, mana yang dari dunia ini, mana yang dari nafsu manusia, mana yang dari setan-setan. Langsung terpisahkan karena radarmu sendiri langsung bekerja. Demikian juga saudara, untuk bisa memahami wanita, saudara nggak perlu pacari semua wanita. Cukup punya satu wanita yang paling kau sayang, yang kau tidak bisa hidup tanpanya. Cukup satu wanita yang menjadi istrimu. Dengan engkau mengasihi, membahagiakan, dan hidup bersamanya, engkau sudah ngerti seluruh wanita di dunia. Cukup satu, saudara. Karena itu saudara, hidup ini, mari lihatlah kapasitasnya. Hidup ini, lihatlah mana skala prioritasnya. Hidup ini, mari miliki hikmat, mari miliki pengertian, supaya kita bisa melihat dari segala sesuatu yang begitu banyak itu, kita bisa meraih yang terpenting-pentingnya buat hidup kita. Supaya apa? Supaya kita jangan buang waktu untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak bermanfaat buat hidup kita. Pelajari yang terpenting-terpentingnya, saudara. Karena itu saya mengalami kehidupan yang, saya berkata, diajar langsung. Belajar langsung, sejak dari kecil mendengar suaranya. Hal yang sama saya ajarkan anak-anak saya. Hingga mereka tidak perlu belajar lagi hal-hal yang berlebih-lebihan di luar sana. Mereka belajar sesuatu yang sudah saya pelajari, yang menjadi intinya. Dan ketika mereka belajar intinya, dan di dalam perjalanan hidup mereka nanti Tuhan akan mengembangkan. Tetapi fondasinya, dasar dari segala sesuatunya mereka sudah lebih punya lebih dulu. Karena itu saudara,
bobot bibit bebet harus dimulai dari rumah sendiri, dimulai dari kehidupan keluarga sendiri. Karena itu saudara-saudara terkasih, ketika saudara dibekali Tuhan dengan mentor rohani, saudara harus bisa makan semeja, saudara harus bisa selalu berinteraksi, saudara harus bisa berbagi, saudara harus punya pengenalan, terutama garis bobot bibit dan bebetnya. Mulai dalam cara mengelola keuangan, cara melihat kehidupan, bagaimana bersikap terhadap sesama. Seluruh rumpun, seluruh bagian kehidupannya saudara harus kenal. Sebagaimana saudara kenal Yesus, saudara bisa baca kitab suci sepenuhnya, minta tuntunan rohnya, mengalami semua yang Tuhan alami. Hingga ketika saudara mengalami apa yang Yesus alami, saudara akan semakin bisa dekat dan mengerti gambar dan rupa Tuhan di dalam hidupmu. Ini penting untuk kita pahami dan kita pelajari sama-sama. Karena waktu-waktu semakin tidak bertambah baik, waktu-waktu semakin dipersingkat. Segala sesuatu dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang bertahan, saudaraku. Karena waktu semakin dipersingkat, berarti kita harus semakin belajar yang efektif. Hal-hal yang membangun akan hidup kita, hal-hal yang berkemuliaan, hal-hal yang mempersiapkan kita menuju ke rumah Bapa nanti. Saya mau bacakan sebuah email yang dikirim ke saya dari Pekanbaru, saudara. Beberapa bagian mungkin akan saya baca terpisah dengan bahasa yang saya samarkan, karena ini sebuah kiriman yang cukup mendesak. Seorang ibu dari Pekanbaru mengirim email berkata begini: Shalom, selamat Paskah Pastor Johan, Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal Pak, nama saya, sebut saja Ibu RN, saudara. Nama saya Ibu RN. Umur saya nanti 30 tahun pada bulan Mei. Saya seorang istri dan memiliki 3 anak, tinggal di Pekanbaru Riau. Maaf sebelumnya Pak, saya kalau menuliskan dalam kata-kata yang kurang berkenan, karena sejujurnya ini baru pertama kali saya mengirim email. Jadi ini email pertama ibu ini, jadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini pun saya niat kirim ke Pak Johan karena mau bertanya menyangkut mimpi-mimpi saya. Sejak 2018 sampai sekarang saya sering kali bermimpi, dan mimpi itu selalu terjadi. Dari dulu saya menganggap mimpi itu bunga tidur. Dan sejak pertengahan tahun 2019 saya bermimpi yang aneh, Pak. Nah, ini mimpinya saudara ya. Bulan 6 2019 saya bermimpi ada rombongan orang-orang agama tertentu berjalan di tanah lapang yang luas, nggak ada pohon dan nggak ada bangunannya. Sambil berjalan mereka mengumandangkan, ya cara doa mereka lah saudara ya. Mereka ya berdoa menurut agama mereka. Lalu saya masuk dalam barisan mereka, ikut melantunkan suara-suara doa mereka. Tapi saya ada di paling depan, memimpin barisan mereka. Terdengar merdu sekali lantunan doanya, sampai membuat mereka tercengang ketika saya ikut menyanyikan, melantunkan lagu doa itu, karena mereka merasa sangat merdu. Dan mulai mereka mengucapkan kalimat-kalimat doa mereka yang lain. Bahkan ada yang merekam. Lalu saya berhenti dan menutup mata seperti orang sedang relaksasi. Dan ketika saya membuka mata, saya berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Dan saya melihat ke langit sambil mengacungkan tangan. Ya mungkin kayak tadi gitu ya. Ini ya saudara ya. Yesus, Yesus, Yesus. Dan saya berteriak kepada semua orang yang berbaris di belakang saya tadi, rombongan orang-orang beragama itu. Lihat ke atas, lihat. Teriak saya kepada mereka, lalu mereka melihat ke atas. Lalu mereka tersungkur, sementara tanganku masih teracung ke langit.
Dan di langit saya melihat ada 4 benda. Saya nggak paham apa itu bendanya. Dan benar-benar penampakan itu saya tidak pahami apa itu. Ini penampakannya. Naga api, ada patung yang perutnya buncit, ada makhluk gelap yang mondar-mandir, dan ada salib dan merpati di atas salib itu. Jadi ada 4 benda yang dilihatnya di langit. Naga api, patung yang perutnya buncit, ada makhluk nggak berwujud, makhluk gelap nggak berwujud, dan ada salib yang ada burung merpatinya. Naga sama patung buncit ini posisinya di belakang salib. Salib itu bersinar terang, berkilau-kilau. Cahaya salib itu memantul sampai ke arah kami, kata ibu ini dalam mimpinya. Lalu saya terbangun kurang lebih sekitar 5 menit. Pas jam 2 malam, saudara. Ini 2 dini hari maksudnya. Saya terbangun seperti orang kecapean sampai gemetaran. Sesudah itu 3 hari kemudian saya bermimpi lagi, melihat kerumunan orang banyak. Ini sepertinya nyambung mimpinya, saudara. 3 hari kemudian barisan orang-orang beragama dan barisan orang-orang yang ada barisan lain, kumpulan orang lain yang menyembah dari suatu bangsa. Jadi jarak 2 bangsa beragama ini, yang satu beragama, satu berkepercayaan ini, atau sejengkal. Mereka saling mendorong. Mereka saling mendorong untuk membuktikan yang mereka sembah itu adalah yang benar. Yang pihak beragama punya sebuah tiang dengan tulisan-tulisannya, sementara yang satu rombongan lain itu menggunakan rupa patung. Mereka saling dorong-mendorong untuk membuktikan mana yang mereka sembah lebih benar. Gak lama kemudian keduanya ambruk, tumbang, pecah, hancur. Dan di dalam mimpi itu, ibu ini melihat ada kakak dan anak perempuannya. Dan dia menghampiri mereka, lalu merangkulnya. Lalu dia berkata kepada kakak dan anak perempuannya, "Aku kan dah ingatkan sama kalian semua, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna." Nah ini, aku sudah ingatkan kepada kalian semua, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang gak berguna. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab musuhmu, si iblis, sedang berkeliling, hendak mencari mangsa untuk ditelannya. Sambil menetes air mata, aku bilang gitu. Dan aku terbangun, hatiku sedih, mataku berair, aku juga gemetar. Gemetarku bukan karena takut terang, aku gak bisa mengungkapkan semua ini. Dan ibu ini terbangun jam 2:30 dini hari. Aku nggak paham, Pak, apa maksud mimpi ini. Aku hanya bercerita kepada keluargaku. Dan sekali aku sempat berbicara kepada pemimpin gerejaku. Beliau bilang, mungkin kamu tinggal di lingkungan orang beragama, mungkin ada yang mau buat jahat sama keluarga kami. Itu penafsirannya. Jadi saya nggak ngerti, Pak, apa maksud mimpi ini. Mohon dijelasin. Ini mimpinya luar biasa sekali. Dari Pekanbaru. Kemarin saya dapat kiriman dari Pekanbaru. Munculnya binatang-binatang aneh, munculnya binatang-binatang ganjil. Rupanya seperti kelelawar, tapi bisa keluar berenang-berenang di air, saudara. Kalau ada kesempatan nanti di video ini saya mau publish sedikit dari Pekanbaru. Bukan hanya mimpi, kemarin saya dapat kiriman juga ada gambar video yang aneh-aneh, saudara ya. Nanti kalau ada kesempatan saya minta tim publish sedikit di video khotbah ini. Nah saudara, mimpi ini adalah mimpi tentang pertarungan di alam roh. Di belakang salib yang bersinar yang ada merpatinya, saudara. Salib yang ada merpatinya merupakan gambaran orang-orang Kristen yang ada Roh Kudusnya. Yang sinar terangnya memancar adalah orang-orang
Kristen yang punya kepenuhan Roh Kudus yang terangnya memancar, saudara, maka bisa melihat semua kejadian yang ada di dunia ini. Sedang terjadi pertarungan iman, sedang terjadi pertarungan kepercayaan, sedang terjadi pertarungan mana yang lebih benar. Sementara kekristenan tidak memunculkan manusianya di dalam mimpi ini, artinya semua orang Kristen harus masuk kamar tersembunyi berdoa. Dan bagi yang diberi kesempatan keluar, bertindak di dalam kasih, menyalurkan berkat-berkat makanan, berkat-berkat keuangan, mendukung pemerintah. Kalau perlu dengan tersembunyi, salurkan berkat-berkatmu masuk ke rumah sakit, bantu APD, bantu dokter-dokter, bantu para perawat, bantu pasien-pasien, saudara. Salurkan berkat-berkat supaya terang kasih Yesus menyinari seisi dunia ini. Ini waktunya, ini kairosnya. Ini nggak boleh ditunggu-tunggu. Semua orang yang menyimpan harta karat ngengat, keluarkan. Apalagi yang ada di berangkas-berangkas gereja yang berlebih-lebihan itu, keluarkan, saudara. Salurkan. Jadikan buah-buah kasih, buah-buah kehidupan bagi banyak orang. Jangan ditahan. Seperti mimpi ini, salib itu bersinar terang, jadi berkat. Karena semua yang diperebutkan di dunia ini pada waktunya akan jatuh hancur, saudara. Dan ketika semua jatuh hancur, yang tersisa adalah ingatan akan firman. Sebab firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Karena 6 bagian yang merupakan tanda dari seseorang yang diurapi Tuhan ini harus saudara pahami pada dirimu. Sudah ada investasi darah Yesus yang mahal. Pada dirimu sudah ada roh yang datang dari sorga itu. Sudah diinvestasikan melalui nama, kasih karunia, anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Karena itu tidak perlu engkau diajar, tidak perlu engkau didikte, tidak perlu engkau dikontrol, apalagi engkau memperhambakan dirimu. Jangan. Karena engkau sudah dimerdekakan. Di dalam Yesus, di dalam firman-Nya, di dalam Roh Kudus-Nya, engkau sudah dimerdekakan. Mari bersama saya katakan, Tuhan Yesusku hebat, Tuhan Yesusku sanggup menyembuhkan. Maka angkat kedua tanganmu saat ini. Keadaanmu dimanapun, di rumahmu, di lingkungan manapun, angkat tanganmu. Angkat hingga pengurapan itu turun pada kedua tanganmu. Dan ketika pengurapan itu turun, tempelkan pada bagian-bagian yang sakit. Katakan dalam nama Yesus, diriku sendiri jadilah sembuh oleh kuasa nama Yesus yang hebat. Maka semua kehebatan Tuhan, kuasa supranatural Tuhan, keajaiban, kesembuhan Tuhan akan melanda dirimu, melanda keluargamu. Kalau engkau tidak bisa ketemu, engkau bisa angkat kedua tanganmu dan menyebut nama orang-orang yang kau kasihi di dalam doamu. Tuhan sembuhkan mertuaku, Tuhan sembuhkan orang tuaku, Tuhan sembuhkan anak-anakku, Tuhan sembuhkan suamiku, Tuhan sembuhkan istriku. Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, bertindaklah di dalam iman. Di tempat tersembunyi tidak ada orang lihat kita, tapi Yesus melihat kita. Dia butuh orang-orang yang seperti anak kecil datang kepada dia. Orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang dapat mengandalkan dia, orang-orang yang mau mengandalkan dia, orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada dia. Tuhan Yesus serta kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami sebuah pola doa sederhana di saat virus corona COVID-19 pandemi ini ada. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Doa sederhana ini Kau ajarkan bagi kami. Doa berserah, doa mencari wajah-Mu, doa mengandalkan Engkau dan memanggil nama-Mu, berseru-seru kepada Engkau, berseru-seru di dalam nama-Mu. Maka jawaban Tuhan telah ada, mukjizat Tuhan telah ada, kesembuhan Tuhan telah ada. Maka semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini, yang sakit jadilah sembuh. Maka semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini, yang lemah iman, yang selama ini malas, yang selama ini lemah, yang selama ini ketakutan, hidup dalam kebiasaan-kebiasaan rohani yang lemah, pulih saat ini, disadarkan, berbalik saat ini, mencari Tuhan dengan benar. Saat ini semua orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, satu rumpun keluarganya dipelihara, dinaungi, dijagai, diberkati. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan firman-Mu yang luar biasa. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.